Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk sendiri di malam yang sunyi? Tangan terangkat, lisan bergetar menyebut nama Allah. Namun setelah sekian lama berlalu, doa yang kita panjatkan terasa seolah tak berjawab. Di titik inilah banyak hati mulai lelah. Sebagian diam-diam bertanya, apakah Allah tidak mendengarku? Padahal Allah Maha mendengar, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Tetapi seringkali bukan Allah yang jauh, melainkan cara hati kita yang keliru saat berdoa. Doa bukan sekadar rangkaian kata, bukan pula rutinitas kosong yang diulang tanpa kesadaran batin. Doa adalah ibadah hati yang paling dalam, percakapan ruh dengan Rabb-Nya. Dan ketika doa tak kunjung terwujud, Islam mengajarkan kita untuk tidak langsung menyalahkan takdir, melainkan menundukkan kepala dan mengoreksi diri. Adakah kesalahan halus dalam cara kita memohon? Salah satu kesalahan terbesar saat berdoa adalah hati yang hadir secara fisik, namun lalai secara batin. Lisan menyebut ya Allah, tetapi pikiran sibuk berkelana ke urusan dunia. Seakan doa hanya formalitas sebelum kembali pada kesibukan. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Kesalahan ini sering tak terasa karena kita merasa sudah berdoa, sudah mengangkat tangan, sudah menangis, namun lupa menghadirkan rasa butuh yang sejati, lupa merendahkan diri sepenuh-penuhnya di hadapan Allah, lupa bahwa doa adalah pengakuan paling jujur bahwa kita lemah, dan Allah Maha Kuasa. Kesalahan lain yang sering menyertai adalah tergesa-gesa, meminta lalu menuntut, berdoa hari ini dan esoknya mulai berprasangka, mengapa belum dikabulkan? Seolah Allah terikat pada jadwal kita, padahal doa bukan transaksi instan, melainkan latihan sabar dan tawakal. Ketika doa dijadikan alat mendesak, bukan sarana berserah, disitulah hati mulai retak. Ada pula kesalahan saat kita berdoa dengan lisan yang sopan, tetapi hati yang dipenuhi keluhan dan protes terhadap takdir. Meminta perubahan hidup namun enggan berubah, memohon ampunan namun masih memelihara dosa yang sama tanpa rasa bersalah, seakan doa menjadi tameng agar Allah mengabulkan keinginan kita tanpa kita harus memperbaiki diri. Di titik ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Selama ini, apakah doa kita benar-benar doa? Atau sekadar daftar keinginan yang dibacakan di hadapan Allah? Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan membuka ruang refleksi di hati Anda, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan kepada orang-orang tercinta, karena bisa jadi satu hati yang tersentuh hari ini menjadi sebab hidayah dan ketenangan bagi banyak jiwa lainnya. Kesalahan berikutnya yang sering menjadi penghalang terkabulnya doa adalah makanan dan penghidupan yang tidak dijaga. Kehalalannya, sebuah perkara yang kerap dianggap sepele, namun dampaknya sangat dalam. Rasulullah menggambarkan seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, berpakaian lusuh, menengadahkan tangan ke langit, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Lalu beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa doa dan amal adalah satu kesatuan, tidak terpisah. Kesalahan lainnya adalah berdoa sambil memutus hubungan dengan sesama, menyimpan dendam, menunda memaafkan, memelihara kebencian, padahal hati yang keras dan penuh luka sering menjadi penghalang cahaya doa. Bagaimana kita berharap Allah melembutkan takdir kita jika kita sendiri enggan melembutkan hati kepada hamba-hambanya? Ada pula kesalahan saat kita hanya berdoa di saat sempit, namun lupa berdoa di saat lapang. Mengingat Allah ketika terdesak, lalu melupakannya ketika urusan terasa mudah, sehingga doa berubah dari ibadah menjadi pelarian sementara. Padahal orang-orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang menjaga hubungan, doa baik dalam tangis maupun tawa. Kesalahan lain yang lebih halus adalah ketika kita membatasi jawaban, doa sesuai imajinasi kita sendiri, merasa doa hanya terkabul jika bentuknya persis seperti yang kita minta. Padahal Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Diberikan sesuai permintaan, ditunda hingga waktu terbaik, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih menyelamatkan. Ketika kita memaksa satu bentuk jawaban, kita sering tidak sadar telah menutup mata dari rahmat Allah yang sedang bekerja dalam bentuk lain. Tidak sedikit pula yang berdoa sambil tetap bergelimang maksiat tanpa rasa takut. Bukan karena manusia harus suci untuk berdoa, tetapi karena doa seharusnya melahirkan rasa malu dan harapan untuk berubah. Jika doa tidak membuat kita lebih lembut, lebih takut berbuat dosa, dan lebih rindu pada ketaatan, maka mungkin yang bermasalah bukan pada hasil doa,
melainkan pada kualitas doa itu sendiri. Disinilah doa sejatinya menjadi cermin yang memperlihatkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Apakah kita benar-benar bergantung pada Allah atau hanya menjadikan doa sebagai cadangan terakhir ketika semua jalan dunia tertutup? Kesalahan terakhir yang sering luput disadari adalah hilangnya adab dalam berdoa, seperti tidak memulai dengan pujian kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, berdoa dengan nada perintah bukan permohonan, atau berdoa tanpa rasa khusyuk dan harap yang seimbang antara takut dan cinta. Adab bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengagungan kita kepada Rabb semesta alam. Selain itu, banyak doa terhambat karena kita tidak konsisten. Hari ini berdoa dengan penuh harap, esoknya berhenti karena merasa lelah. Padahal doa adalah ibadah yang paling jujur menguji keteguhan iman. Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya, meski jawabannya belum terlihat. Kesalahan lainnya adalah berdoa tanpa disertai usaha, memohon rezeki namun malas bekerja, memohon hidayah namun enggan belajar, memohon perubahan hidup namun takut keluar dari zona nyaman. Doa bukan pengganti ikhtiar, melainkan penguat langkah agar ikhtiar bernilai ibadah. Pada akhirnya, doa yang belum terkabul bukan selalu tanda penolakan. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang mendidik hati kita agar lebih sabar, lebih ikhlas dan lebih mengenalnya. Ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat, justru akan merusak kita. Dan ada doa yang jika ditunda justru menyelamatkan iman kita. Maka ketika doa terasa lama berjawab, jangan buru-buru kecewa. Duduklah dengan tenang, perbaiki adab, luruskan niat, bersihkan hati, jaga yang halal, perbanyak istighfar, dan teruslah mengetuk pintu langit dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik bagi hambanya. Semoga setelah memahami kesalahan-kesalahan ini, doa kita bukan hanya lebih sering dipanjatkan, tetapi juga lebih dalam, lebih jujur, dan lebih mendekatkan kita kepada Allah, bukan sekadar pada keinginan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika narasi ini menenangkan hati Anda, jangan lupa subscribe, share, dan jadikan setiap doa sebagai jalan pulang menuju Allah, karena tidak ada doa yang sia-sia di sisinya, hanya hati kitalah yang perlu terus diperbaiki.